Pagi-pagi subuh, teman saya dari Bali WA ke saya. Jumat 21 Agustus 2020. Ustadz Insan Mokoginta meninggal dunia. Saya lalu berkata, tunggu sampai besok atau sampai sore, konfirmasi dulu. Jangan sampai ini hoax, hati-hati. Ya. Dan ternyata benar. Nah, hari ini saya akan membahas tentang Insan Mokoginta meninggal. Umat Kristen bersorak. Ingat, bersorak tanda tanya. Jadi bukan pernyataan, tapi sebuah tanda tanya. Oke? Nah, lalu dikonfirmasi dengan Facebook teman saya, seorang apologet. Lalu sore hari saya lihat sang debater juga membahas tentang meninggalnya Insan Mokoginta. Beragam respon. Nah, bagi umat Islam tentu ini kehilangan sosok yang dianggap pakar kristologi. Nah, di sini kalau saya mendengar beliau dianggap sebagai pakar kristologi, saya selalu tertawa kecil. Tertawanya kecil aja supaya tidak dosa ya. Saya sudah mengikuti video-video beliau tentang penjelasan-penjelasan, bahkan perdebatan-perdebatan, terutama tentang kristologi. Dan seringkali beliau ditelanjangi habis-habisan dengan data dan fakta Alkitab dan dikonfirmasi dengan data-data sejarah. Beliau nggak bisa menjawab. Jadi ya maaf, untuk kalangan Kristen ya tentu akan ya tidak mengakui kalau beliau seorang kristolog. Tapi kalau bagi orang Islam ya kayaknya hebat ya, karena kan pada tidak tahu yang kebenarannya. Oke, di luar itu semua, respon pihak Kristen juga beragam. Ada juga yang seakan-akan nyukurin gitu loh. Nah loh, tapi ada juga yang masih bijak. Tapi ada juga yang tidak etis. Nah, bahkan sinisme ya. Apakah Insan Mokoginta begitu meninggal mendapatkan berapa? 72 atau 27 bidadari. Saya nggak terlalu pusing dengan itu sih. Dan lalu beliau sibuk memecahkan keperawanan para istrinya. Nah, itu bagi saya kurang etis kalau membahas itu, entah benar atau tidak. Walaupun secara iman Kristen, surganya orang Islam dan Kristen itu jauh beda. Tidak ada urusan dengan hubungan seks kalau di surganya orang Kristen. Itu nanti kita bahas ya. Dan bahkan ada yang kasar sekali, neraka, ada yang mengatakan begitu. Nah, saudara, di luar pro kontra respon terhadap meninggalnya Bapak Insan Mokoginta, pesan saya di sini adalah mengingatkan, terutama kalangan Kristen ini, terutama para apologet yang pernah bertentangan dengan beliau, dan terutama orang-orang Kristen yang pernah sakit hati barangkali ya, tapi orang Kristen itu dilarang sakit hati, mengampuni orang yang menghina dan lain sebagainya ya, mengingatkan siapa kita ini. Ingat, kita ini bukan intoleran kafir yang senang melihat agama lain susah dan susah jika melihat agama lain senang. Kita bukan intoleran kafir seperti itu, bukan. Ingat, kita ini adalah umat pengikut dan pemikul salib. Salib itu vertikal, bukan hanya vertikal tapi horizontal. Balance. Maksudnya apa? Nah, ini nih yang nggak paham salib. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama kasihi Tuhan. Nah, lalu ayatnya yang ke-39. Jangan lupakan ayat ini, engkau mengasihi Tuhan, tapi jangan lupa ayat 39 mengatakan ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Sama dengan itu yang mana? Yang pertama tadi. Jadi hukumnya sama, mengasihi Tuhan, dan yang kedua ini sama nilainya. Apa itu? Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wah, luar biasa ya. Jadi omong kosong saudara mengasihi Tuhan, Anda menjadi seorang
teolog, menjadi seorang Kristen yang sejati, taat, mengasihi Tuhan, ibadah luar biasa, memberi persembahan yang besar sampai memberikan nyawa saudara, tapi engkau tidak mengasihi sesama, termasuk insan mau kau cinta, engkau hina-hina saat ini, omong kosong, bukan salib itu. Tidak sempurna kasihmu kepada Tuhan. Jadi hukumnya sama ya, orang yang mengasihi Tuhan, kalau di dalam Kristen ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesamanya, tidak menghina-hina. Beda dengan yang lain. Tuhannya dibela, sesama manusia dibunuh, dikafir-kafirin, dihina-hina, dikecam-kecam, diancam-ancam, diteror-teror. Beda jauh. Kalau kita enggak, vertikal, horizontal, itu arti salib. Nah, orang yang enggak paham, salib itu dihina-hina. Bahkan kayak Dracula, baru lihat lambang aja udah kalang kabut. Jadi saudara, omong kosong kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, so itu ajaran kita kan beda. Ampunilah orang yang menganiaya kamu, doakan yang menganiaya kamu, ampunilah 7 kali 70 kali, dan lain-lain. Doakan kesejahteraan kotamu, dan lain-lain. Beda jauh. Oke? Pesan penting hari ini apa saudara? Ini bicara sudut pandang ya. Sejahat-jahatnya beliau di mata orang Kristen yang sering dihinanya, Alkitab dihinanya, Tuhan yang dihormati orang Kristen dihina-hinanya. Ingat, satu, beliau ini tiang sepuh, orang tua. Dan kita jangan lupa kearifan lokal. Udah mungkin tidak usah pakai Alkitab lah, kearifan lokal saja, jangan lupa. Dan faktanya memang biar bagaimana sehebat-hebatnya beliau, ya mati juga kan. Tapi ingat, sebenar-benarnya Anda sebagai seorang Kristen, Anda dan saya ini juga antri menuju kematian. Jangan lupakan Galatia 7 ayat 12 mengatakan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau saudara tidak ingin dicubit, jangan mencubit gitu ya. Dan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, saya melihat, membaca dan menonton beberapa status berupa teks dan video. Ingat, hati-hati ya, apa yang kau tulis itu di medsos itu sifatnya kekal loh. Selama tidak di-delete, ya akan terus ada sekalipun engkau sudah mati. Nah, kalau yang kau tabur dengan kata-kata dan videomu itu video yang provokatif, menghina, ya ingat, suatu hari entah 5-10 tahun berikut, padahal kamu udah di liang lahat, saudara, orang yang nggak suka kepada saudara, yang kontra kepada saudara juga akan mengata-ngatain hal yang sama. Modiar kon mati juga kowe. Ya, tidak sejahtera saudara. Dan itu bukan panggilan kita, ya. Nah, sekalipun soal mati ini bicara soal iman ya, di dalam Tuhan Yesus arahnya jelas. Bukan insya Allah, semoga masuk, semoga. Jadi tetaplah menabur kebenaran itu dalam damai sejahtera. Cara yang elegan dan etis, jangan lupa. Lalu yang kedua, jadilah arif bijaksana sampai kematianmu. Kebenaran sejati harusnya mendatangkan damai sejahtera bagi sesamanya, bukan luka hati bagi sesamanya. Akan lebih elok saat kita mati, entah kamu masuk neraka atau surga yang ada bidadari, lalu sibuk memecahkan keperawanan istri-istrinya, walaupun beda jauh dengan surganya orang Kristen, di sana tidak ada urusan dengan kelamin, syahwat, dan birahi, tidak ada, jauh beda. Itu nanti sesi lain bicara itu ya. Akan lebih elok kalau orang berkata saat kita mati, orang dari agama apapun berkata, wah, sekalipun agamaku berbeda, keyakinanku berbeda dengan orang ini, tapi aku salut kepadanya, saya senang. Kenapa? Dakwah dan ceramah-ceramahnya, khotbah dan seminar-seminarnya, cara berdebatnya, cara berapologianya, medsosnya, bagus, enak, tidak provokatif kampungan, tapi elegan dan akademis.
saudara, cara Anda menyampaikan kebenaran itu akan membuktikan siapa Tuhan yang engkau beritakan. Jadi hati-hati. Kadang-kadang engkau semangat tapi lupa etika, akhirnya Tuhan yang benar jadi tidak benar di mata orang lain. Padahal engkau sudah benar sebetulnya, tapi caramu itu loh. Ya, jadilah arif hingga matimu. Mungkin yang lain mengatakan, Jawa, saya beda, saya memang begini, kelihatannya kasar tapi baik. Ya saya apa adanya dan lain-lain. Nah, terserah. Saya tidak mau debat soal itu. Itu urusanmu. Saya hanya mengingatkan, ya, kita ini siapa? Orang Kristen loh. Kita beda, jangan sami mawon. Omong kosong kebenaran itu kalau tidak vertikal horizontal. Pada suatu hari ada sebelah kanan ini suku batu, yang kiri suku roti. Pembuat roti ini pembuat patung-patung dan peralatan-peralatan dari batu. Dipisahkan jurang yang begitu dalam di tengahnya. Di satu masa suku batu mengalami kelaparan yang hebat. Lalu suku roti ini ingin menolongnya. Lalu karena dipisahkan jurang yang dalam dan jauh, tidak ada jembatan, maka mereka membuat roti berbentuk batu yang keras, tujuannya supaya bisa dilemparkan ke sana untuk menolong suku batu. Di pinggir jurang, karena bahasanya beda, dipisahkan jarak yang jauh, mereka melempari roti yang keras itu. Suku batu yang tidak paham menganggap wah mereka melempari batu dan mengajak perang. Akhirnya roti yang keras ini untuk menolong mereka dibalas dengan lemparan batu. Terjadilah perang, lempar-lemparan roti dan batu. Nah, seperti itulah kebenaran itu harus disampaikan sesuai dengan konteks dan teks yang memberikan damai sejahtera. Bukan asal hantam saja. Itu kontekstual yang bijak. Bukanlah kebenaran kalau disampaikan dengan cara tidak benar. Saudara, sekalipun jelas tandas iman saya berbeda dengan para mu'alaf, terutama yang terhormat Bapak Insan Mokoginta. Saya turut berbelasungkawa, salam untuk keluarga untuk tetap kuat. Secara khusus saat ini pesan untuk saudara seiman. Mari kita berdoa agar dengan meninggalnya Bapak Insan Mokoginta ini menjadi momentum perubahan bersama, baik pihak Islam maupun Kristen, untuk tidak melupakan kearifan lokal dan kebenaran yang disampaikan dengan damai sejahtera, tidak saling melukai. Dan ini menjadi momentum menemukan kebenaran sejati. Kalau dari pihak saya, kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Salam.